Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hari ini saya mewawancarai seorang pejuang corona ya, yang alhamdulillah setelah melalui ujiannya ya, bungkus permennya, alhamdulillah beliau sekarang dinyatakan sembuh dan pulang dari rumah sehat ya. Rumah sehat dan sekarang sedang isolasi mandiri selama 14 hari. Betul ya Mbak ya? Iya, betul, betul. Boleh tolong bisa diceritakan ya bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, awalnya gejala-gejala yang saya rasakan itu 10 hari. 10 hari itu demam, kemudian mual, sempat muntah-muntah juga, kemudian sendi-sendi linu. Nah, sampai dengan kemudian batuk terus-terusan. Nah, kemudian saya mulai curiga, wah jangan-jangan tipes nih. Nah, akhirnya saya mencek ke salah satu rumah sakit. Nah, dicek untuk DB dan tipesnya ternyata negatif. Nah, kemudian saya sudah berubah jalan lagi. Nah, setelah berubah jalan dan meminum obat-obatan yang ada di apotek gitu ya, itu ternyata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Akhirnya kemudian orang tua saya bilang coba tes COVID. Nah, seperti itu. Saya coba tes COVID, cari ya, yang tes corona itu ternyata tidak mudah. Nah, jadi kemudian saya berkeliling ke banyak rumah sakit, ya rata-rata ditolak, atau kemudian rata-rata harus menunggu antrian sampai 3 April. Nah, padahal itu tanggal 19 Maret. Itu 19 Maret ya. Sekarang ini kita rekamannya di tanggal 2 April ya. Oke. Jadi kalau misalnya mengikuti tes di rumah sakit itu berarti baru besok saya bisa ikut tes tes COVID-nya ya. Nah, itu swab-nya. Nah, jadi kan mungkin. Jadi akhirnya berkat bantuan teman, nah kemudian saya diarahkan ke salah satu rumah sakit yang ada di Karawaci. Nah, di situ kemudian setelah saya ditanya beberapa hal, di screening, nah kemudian di sana cek cek darah, cek paru-paru, kemudian cek toraks. Nah, di sana hasilnya kemudian menunjukkan ada hal yang tidak normal. Nah, kemudian saya diagnosis sebagai PDP karena di hasil toraksnya itu ada pneumonia. Nah, kemudian hasil dari GGO-nya juga positif gitu ya. Nah, jadi kemudian akhirnya saya diisolasi 2 hari. Saya sempat waktu itu ngechat Ustadz Nasrullah juga ya, yang pada saat waktu kondisi tenda isolasi itu Masya Allah luar biasa. Itu diisolasinya memprihatinkan ya. Di mana diisolasinya? Di tenda isolasi di Siloam. Jadi di tenda isolasi itu 2 malam di tenda tentara, dan kemudian tanpa minum, tanpa makan, tanpa minum, harus disupport oleh dari luar. Nah, itu berkat bantuan dari CTMR Korwil Banten, itu Ibu Anis Rahmawati dan kemudian Pak Yusuf. Nah, itu kemudian saya disupport suplemen, disupport makanan, bahkan bantal, sampai dengan selimut itu nggak ada sama sekali. Dan kami tidak boleh keluar, bahkan ke ATM pun nggak boleh kontak dengan orang luar. Di tenda itu, tendanya ditutup rapat, tidak ada ventilasi. Nah, jadi kemudian pintu luar pun itu dihalang-halangi oleh kursi roda supaya kami nggak bisa kemana-mana. Dan itu sangat panas sekali, sampai beberapa orang dehidrasi, bahkan ada yang pingsan. Ada berapa orang di sana? Di satu tenda itu ada berapa orang? Di tenda itu sekitar kapasitasnya 8 orang. Oh, 8 orang. Ya, nah jadi sampai ada yang kemudian karena saking kepanasannya tiduran di paving block gitu ya, karena kan itu tendanya di luar ya. Di jalanan ya. Di jalanan. Nah, kemudian tapi di sana saya tetap berusaha berbaik sangka ya, wah ini bungkus permen. Jadi kemudian di sana selalu wow keren. itu selalu pokoknya yang itu nggak ada pikiran negatif sedikit pun waktu itu. Nah, jadi tetap kemudian saya mengucapkannya itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu aja terus sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk menchat chatting dengan Ustadz Nasrullah ya waktu itu. Alhamdulillah kemudian setelah 2 hari di tenda kondisi saya semakin drop. Nah, itu karena kurang ventilasi juga. Akhirnya saya punya asma, itu sesak. Jadi pada saat sudah sesak, nah kemudian di sana
kebetulan di malam kedua itu saya dipanggil oleh dokternya. Jadi kemudian ya udah berobat jalan aja di rumah. Saya sempat heran loh. Status saya PDP, suami saya juga PDP, kok kemudian suruh keluar gitu. Nah, jadi kemudian tapi tidak ada yang kebetulan. Pasti kemudian ini atas izin Allah, ya udah akhirnya saya keluar. Tapi saya nggak berani ke rumah. Karena saya nggak berani ke rumah, karena saya sadar statusnya PDP, kan harusnya dalam pengawasan sampai hasil swab keluar. Nah, jadi kemudian saya juga nggak berani ke Bandung, karena di Bandung anak-anak saya sudah dititipkan di Bandung. Nanti saya kalau PDP khawatir menulari orang tua saya dan anak-anak saya. Jadi akhirnya dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi saya nunggu di mobil. Tetap yang menguatkan saya itu istighfar dan kemudian selalu berzikir. Nah, itu yang menguatkan saya. Iya. Suami PDP juga? Suami PDP juga. Qadarullah PDP juga. Itu gimana ceritanya? Kok bisa dua-duanya kena PDP itu? Ada cerita apa keluar dari mana gitu? Nah, kebetulan saya sempat bertemu dengan beberapa teman yang dari luar negeri juga, ada meeting juga mungkin, atau banyak hal Ustadz, atau karena kemudian di bandara, kalau kata dokter juga mungkin pada saat di bandara, nah, karena imunnya turun, sedang capek, nah itu mudah untuk kena. Jadi banyak hal sih. Nah, jadi tapi kalau teman-teman saya yang dari Singapura, yang dari Australia itu sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah, jadi memang ya udah atas izin Allah. Iya. Nah, kemudian setelah dari situ, dari tenda itu, kemudian setelah itu setelah dari tenda saya ke mobil. Selama jam 11 sampai jam 5 pagi saya masih berpikir ini gimana ya. Jam 11 malam? Nggak berani kemana-mana. Jam 11 malam? Nah, jam 11 malam. Sampai jam 5 pagi? Sampai jam 5 subuh. Akhirnya saya suami di mana suami? Saya ingat, saya punya saudara yang dokter di Surabaya. Saudara sepupu, saya coba chat. Saya kemudian tanya, kok saya PDP, saya bisa keluar, saya malah disuruh keluar gitu. Nah, kemudian saya coba ini hasil scan saya, paru-paru saya sehat nggak? Kalau misalnya saya sehat, saya mau ketemu sama anak-anak saya gitu, karena udah kangen. Nah, jadi kemudian itu tanggal berapa itu? Ya. Tanggal berapa? Hari ketiga. Hari ketiga. Berarti tadi tanggal 21 lah ya? Ya. Nah, jadi kemudian setelah oleh saudara sepupu saya yang dokter itu dicek. Wah, jangan keluar, ini ada GGO, ini kemudian ada pneumonia, viral pneumonia. Ini merupakan ciri khas dari COVID-19. Jangan kemana-mana, bahaya gitu. Nah, jadi kemudian minta aja dirawat lagi, tapi kan nggak memungkinkan ya, kan karena saya udah disuruh keluar. Nah, jadi akhirnya sebentar saya kontak dulu dengan teman-teman saya yang dokter, akhirnya di-share di WA grupnya para dokter itu. Nah, para dokter juga menyarankan jangan keluar. Harus segera dirawat. Nah, jadi itu kondisi saya udah karena ventilasi yang kurang tadi, asmanya mulai kambuh, itu mulai sesek, nafasnya udah mulai pendek. Nah, jadi akhirnya saya kemudian diarahkan, alhamdulillah itu ada salah seorang dokter yang merupakan dokter di RSPI Sulianti Saroso di grup itu. Akhirnya kemudian menyarankan, ayo cepat ke Sulianti Saroso dan kemudian di sana langsung ke IGD. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah suami saya dalam kondisi PDP juga, dalam kondisi masih demam, lemas juga itu. Akhirnya nyetir dari Karawaci, Siloam Karawaci itu sampai dengan ke Sunter Sulianti Saroso. Waduh, jauh juga itu ya? Jauh. Berapa? 1 jam lebih ya? Iya, kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu ya Ustaz. Allah. Nah, jadi akhirnya sampai sana, ya alhamdulillah. Nah, jadi kemudian banyak sekali yang di sana memang, dan rata-rata sudah membawa hasil ronsen, kemudian hasil cek darah. Jadi semuanya itu rata-rata udah suspek lah gitu, suspek COVID gitu. Nah, jadi kemudian saya di sana kemudian terus dibantu oleh dokter di RSPI Sulianti Saroso itu sampai dengan dicek di IGD, dicek dulu sama dokter paru kondisinya, dan kemudian di situ ada resumenya, nafasnya sudah pendek-pendek, sudah lemas, dan kemudian sudah asmanya kambuh gitu. Nah, kemudian saya diarahkan ke IGD. Nah, jadi di IGD baru kemudian setelah 1 jam di IGD saya memperoleh kamar perawatan di ruang isolasi, dan saya baru tahu ternyata kamar yang ada itu hanya 10, dan kemudian diperebutkan oleh 90 orang yang waiting list saat itu, hari itu. Allah. Itu luar biasa. Nah, jadi kemudian itu berkat doa sih. Saya nggak putus itu, kemudian zikir itu terus. Nah, itu saya kemudian alhamdulillah setelah di sana di ruang isolasi itu saya diinfo kalau misalnya suspek.
suspek COVID-19. Nah, berarti itu tanggal 21 ya, pagi ya? Iya, tanggal 21 pagi. Sampai dan kemudian hasil di swab lagi, swab itu sampai dengan 3 kali swabnya. Cukup lama keluar ya. Nah, jadi akhirnya kemudian sambil selalu diobatin terus gitu ya. Nah, tapi kondisi masih lemah, masih kemudian pakai inhalasi 3 kali sehari. Allah. Dan kemudian juga oksigen 24 jam. Nah, itu infus itu kiri kanan. Allah. Nah, jadi ya udah, tapi alhamdulillah nggak ada sedikit pun terbersit yaitu hal-hal yang negatif itu nggak, ya udah diterima aja, ikhlas, pasrah gitu ya, berserah. Nah, jadi itu kemudian pasang infus itu berapa hari itu? Infusnya di kanan kiri itu berapa hari? Iya. Oh, sepanjang itu sampai dengan keluar. Sampai keluar ya? Dari tanggal 21 sampai? Iya. Keluarnya saya baru kemarin keluar. Baru kemarin, berarti tanggal 1 April ya? Berarti lebih kurang 10 hari pakai infus ya? Pakai infus terus. Nah, infusnya 3 cairan, 2 cairan botol kuning, katanya antibiotik ya. Yang begitu masuk itu karena cairannya pekat itu, aduh, sakitnya luar biasa. Cukup sakit ya. Kemudian karena nadi saya kan katanya tipis. Nah, jadi untuk ditusuknya itu nggak cuma sekali, rata-rata tuh kalau ambil ini lagi untuk infus lagi tuh minimal 3-4 kali untuk tusukan baru ketemu. Allah. Nah, kemudian ventilator dipakai terus juga? Kenapa? Ventilator? Iya, ventilator terus. 10 hari itu juga ya? Yang ini 24 jam oksigen. Allah. Nah, jadi kemudian saya juga di sana karena ruang isolasi itu betul-betul sangat tertutup. Nah, jadi yang bisa saya lakukan hari pertama, hari kedua tuh sampai hari ketiga ya, saya mendengarkan murotal 24 jam. Allah. Nah, jadi tapi masih bisa komunikasi, pegang handphone. Ya, pegang handphone. Tapi kan kalau misalnya handphone tetap saya hidupkan, tapi murotal juga saya setel terus 24 jam. Ya, untuk menemani saya, karena di kamar isolasi sebelah itu kedengaran. Jadi kalau misalnya ada pasien yang teriak-teriak, ada yang muntah darah, Allah, ada yang kondisinya kritis, nah itu cukup bikin ngedrop. Nah, akhirnya kemudian saya juga udahlah baca-baca aja, karena semakin lama semakin saya lihat ini media sosial kan isinya corona semua. Nah, itu semakin ngedrop malahan, apalagi saya memperoleh kabar salah satu teman baik saya, suaminya itu meninggal karena corona. Nah, jadi semakin ngedrop. Nah, tapi akhirnya kemudian ya udah arahkan ke hal-hal yang positif. Ya udah, akhirnya banyak ngaji, banyak mendengarkan murotal, sambil tetap yang akhirnya saya buka apa ya yang saya lakukan ya. Akhirnya kemudian buka Al-Qur'an ya, Garputala itu. Nah, jadi kemudian pas sebelum buka Garputala itu saya ini dulu lihat kajian Magnet Rezeki, tapi kemudian saya berpikir, aduh, ada nggak ya pengobatan yang ini, pengobatan corona ini. Nah, rupanya Allah mendengar doa saya. Nggak lama kemudian dapat WhatsApp waktu itu dari Bu Anis Rahmawati itu ya. Nah, itu tapi waktu itu belum berupa video ya, yang tentang vaksin corona. Jadi dia bilang, Mbak Diva tolong dibaca ini. Itu tulisan saya ya, itu ya. Nah, kemudian setelah kemudian saya baca, alhamdulillah kemudian Ustadz waktu itu menjawab chat saya, dan kemudian membimbing langsung saya untuk kemudian coba buka Garputalanya apa. Nah, Garputalanya itu alhamdulillah bagus semua kan ayatnya. Ya udah. Nah, jadi kemudian saya yakin sekali udah, ini kalau Al-Quran itu pasti benar. Garputala sudah beberapa kali saya terapkan, so alhamdulillah benar semua. Iya. Nah, jadi ya sudah, dengan kemudian memohon ridho Allah. Nah, kemudian setelah menerapkan langkah-langkahnya, jadi kemudian ada akuanya masih tersegel. Ya udah, saya itu ya udah masih dalam segel, tapi saya doakan itu dengan Garputala itu. Iya. Nah, jadi itu pada saat 3 hari ya Ustadz sebelum keluar. Nah, jadi pada saat dari pertama masuk sampai 6 hari, hari ke-6 itu kayaknya masih drop aja ya. Tapi setelah kemudian di Ustadz Nasrullah itu kan hari Senin ya kalau nggak salah chatnya. Nah, jadi pada saat baru hari Senin itu kemudian saya menerapkan ini Garputala itu yang kemudian dibimbing oleh
Ustadz, kemudian saya minum aja. Nah, di hari Senin itu baru kali itu saya bisa tidur nyenyak. Allah. Nah, biasanya setiap hari itu kebangun, tiap 1 jam kebangun. Nah, kebangun tuh pusing sekali, lemes sekali gitu. Tapi alhamdulillah setelah kemudian saya coba ini minum air dari Garpu Talif, padahal airnya air biasa, air mineral biasa, yang 1.500 itu ya mililiter itu. Nah, jadi kemudian saya ucapkan itu terus. Nah, jadi kemudian saya minum, saya yakin insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Nah, jadi alhamdulillah bisa tidur nyenyak, dan besok paginya bangun itu loh kok batuknya berkurang ya. Gitu. Jadi kemudian sesaknya juga pada saat dokter tanya masih sesak nggak? Udah nggak sesak. Oh ya udah kalau gitu inhalasinya udah mulai dilepas ya supaya nggak ketergantungan gitu. Oh ya udah inhalasi mulai dilepas, tapi masih tetap pakai infus dan masih tetap pakai ini oksigen 24 jam. Nah setelah kan saya merasakan oh ini udah mulai enakan, dan kemudian wah jadi saya langsung semangat sekali untuk menerapkan terus itu setiap, bahkan kalau misalnya airnya itu sebelum diminum saya doain lagi dengan ayat yang sama. Iya. Nah, boleh tahu nggak surat ayatnya berapa? Ayatnya ada di chat itu Ustaz. Nanti deh saya masukin ke videonya deh ya. Iya itu nanti. Dan kemudian setelah saya minum di hari Selasa, nah itu dokter periksa lagi. Nah habis itu dokter heran loh, kok udah nggak sesak, udah nggak batuk lagi. Nah jadi itu alhamdulillah iya dikit-dikit aja batuknya gitu. Oh iya bagus. Nah dokternya seneng karena baru hari Senin di info kalau misalnya positif kan, harusnya kemudian hari Selasanya progresnya masih belum bagus gitu. Nah kemudian ya udah lanjutkan aja ininya obat-obatannya. Tapi saya obat-obatan sebagai penunjang. Nah itu kalau yang untuk vaksin corona itu, nah saya yakin itu kebesaran Allah itu. Nah sebagai syifa. Nah jadi kemudian hari kedua semakin membaik. Akhirnya pada saat waktu pagi hari di hari ketiga, dokternya langsung bilang, ini hasil swab testnya yang terakhir sudah keluar. Ini negatif ya. Kalau misalnya negatif, kondisi paru-paru baik dan tes darah baik, jantung baik, boleh keluar dari rumah sakit. Saya langsung bengong. Saya kira itu masih seminggu lagi di situ setelah di positif gitu. Nah jadi ya Allah itu langsung saya sujud syukur. Nah jadi di kasur langsung sujud syukur. Nah jadi kemudian sambil saya deg-degan juga ini nanti hasil paru-parunya gimana, hasil jantungnya gimana, karena katanya obat itu yang satu kloroquine ya itu bisa mempengaruhi jantung. Nah jadi saya dicek jantung 2 kali. Nah, kemudian jadi malah obat-obatan yang itu malah takut ya dikonsumsi ya. Iya, nah jadi apalagi setiap mengkonsumsi kan 500 mg, jadi 2 tablet. Jadi 1 tablet itu 250 dosisnya dikali 2. Tinggi ya. Nah, kemudian setiap hari itu 2 kali, jadi 4 tablet. Nah, jadi ternyata saya baru tahu pada saat saya diperiksa jantung, saya tanya, kenapa kok harus fungsi jantung diperiksa? Iya, karena obat kloroquine kan keras. Nah, jadi saya baru tahu. Nah, jadi akhirnya pada saat waktu hari Selasa, itu hari Rabu pagi di info dokter seperti itu, ternyata alhamdulillah Rabu sore itu saya kemudian waktu saya chat ke Ustadz alhamdulillah sudah membaik kondisinya gitu ya, dan sudah kalau misalnya bagus semuanya boleh pulang. Nah itu ternyata setelah makan pada sore hari itu mulai suster datang kemudian lepas infus ya Mbak. Nah udah mulai dilepas infus. Nah kemudian lepas oksigen. Nah jadi kemudian saya tanya, suster saya boleh pulang nggak gitu? Ya nanti setelah lihat hasilnya ya, hasil parunya dan lain-lain gitu. Nah jadi alhamdulillah jam 6 sore ya itu diinfo. Allah. Kalau misalnya semua hasilnya baik, normal semua, dan diperlihatkan kondisi ronsen sebelum dan sesudah tadinya penuh dengan flek gitu paru-parunya sebelum, dan kemudian pada saat sesudah itu bersih betul bersih. Ada ininya nggak? Ada fotonya nggak nanti? Ada ya? Nanti bisa di-share ke saya. Ya, jadi yang dari fleknya banyak, dari bersih ya? Ya, before after ya. Nah, rekam medis pun ada di sana. Nah, jadi kemudian ada tulisan pneumonia, viral pneumonia gitu. Nah, alhamdulillah kemudian setelah ini langsung kemudian disuruh kemas-kemas karena akan dipakai oleh pasien yang lain juga ya. Iya, jadi alhamdulillah dokter bilang ini penyembuhannya cepat sekali.
Nah jadi ya itu dokter juga sempat heran juga tapi seneng. Karena kalau terlalu lama kan juga kasihan pasien yang lain. Dan akhirnya alhamdulillah bisa isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ibu ngajarin nggak ke pasien-pasien yang dekat-dekat situ? Itu isolasi Ustadz. Nah, jadi bahkan untuk komunikasi pun nggak bisa. Ya Allah. Pintu itu tutup rapat. Ya Allah. Jadi kemudian kami itu bisa berkomunikasi lewat suster itu hanya lewat CCTV. Dan jadi mencet tombol, kemudian lewat CCTV, lewat ada speaker di atas, di atap ya, di ceiling. Nah jadi nanti pada saat suster tuh memantau lewat CCTV. Nah karena kalau misalnya suster masuk ke dalam kamar isolasi, kan mereka pakai APD lengkap. Iya. Nah jadi APD lengkap itu harus kemudian pada saat masuk ke kamar saya misalnya, setelah keluar dari kamar saya itu harus dibuang. Nah jadi kalau misalnya ada beberapa suster misalnya kita itu terus mencet bel terus, susternya bolak-balik, itu berarti berapa kali mereka harus ganti baju dan ganti baju APD dan dibuang, dan mereka setelah itu harus langsung mandi lagi. Jadi bahkan suster bilang saya sampai 10 kali mandi. Allah. Jadi sampai ada yang suster-suster itu udah mulai pilek-pilek karena kebanyakan mandi katanya. Oke, ini pesannya apa nih buat teman-teman yang menyaksikan video ini gitu ya? Ibu ada pesan-pesan buat teman-teman, kan sekarang juga kan banyak nih pasien-pasiennya ya, dan juga yang ada juga yang masih sehat begitu ya? Iya. Nah, pesan saya sebenarnya kalau misalnya virus corona itu kan sebetulnya imun kita, tergantung imun kita. Ya? Kalau imun kita lemah, nah itu virusnya masuk. Tapi kalau imun kita kuat, itu imunnya akan naik gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama sih hindari hal-hal yang negatif, pemberitaan negatif. Oh, jadi malah berita ya? Jadi hindari ya berita-berita yang nggak bagus ya? Iya. Nah, termasuk juga ubah kata-kata. Nah, mengubah kata menjadi yang lebih positif. Kayak waktu saya dibilang, wah saturasinya rendah sekali gitu. Nah itu kan saya langsung, saturasinya belum naik. Nah, jadi kemudian juga ini ilmu magnet rezeki yang berjudul disiplin kata ya. Ya, disiplin kata. Kemudian ini tensinya tinggi sekali. Sampai 150 kan Ustadz waktu itu, padahal saya biasanya 90. Nah, jadi kemudian tensinya belum normal. Nah, jadi kemudian ada teman saya yang bilang, masih sakit ya? Oh enggak, saya belum sehat. Nah, jadi selalu saya ucapkan itu. Jadi kemudian saya terus bersyukur dalam setiap kondisi. Nah, jadi kemudian bersyukur, kemudian saya bisa memperoleh rumah sakit di tengah orang-orang belum bisa memperolehnya gitu, sampai dengan 10 kamar diperebutkan oleh 90 orang, bersyukur saya bisa masuk. Bersyukur kemudian saya bisa punya teman-teman yang mensupport saya. Bersyukur saya bisa punya orang tua yang bisa menjaga anak saya dikala suami saya dan saya lagi sakit ya. Bersyukur juga saya pas membaca dan kemudian itu tadi vaksin corona tadi. Nah, jadi kemudian saya bisa langsung menerapkan dan alhamdulillah itu melalui wasilah Ustaz Nasrullah itu. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi tulisan saya atau video saya berjudul vaksin corona ini sangat direkomendasikan sama Ibu ya. Iya, sangat direkomendasikan. Saya juga udah share juga di Facebook, udah share juga ke teman-teman ya, seperti itu. Suami bagaimana suami sekarang? Suami alhamdulillah juga membaik Ustaz. Nah, jadi kemudian kami berdua suami lebih dulu pulang. Nah, ya. Suami Garputala juga? Ya? Suami Garputala juga? Iya. Ya, nah jadi kemudian suami malah lebih dulu Garputala. Pada saat sebelum ada ini yang artikel vaksin corona, kan kami selalu membiasakan setiap hal apapun Garputala. Nah, jadi pada saat waktu di tenda isolasi itu suami udah Garputala duluan. Ya, tapi belum tahu bahwa metodenya ditiupkan di air gitu ya. Nah, jadi kemudian baru Garputala aja. Tapi setelah tahu ditiupkan di air, makanya suami lebih cepat sembuhnya. Nah, tapi itu yang progresnya 3 hari, hanya 3 hari aja itu membuat ya tim dokter juga senang gitu. Seperti itu. Sekarang berarti belum ketemu anak-anak ya, karena 14 hari ya di isolasi ya? Belum, masih 14 hari lagi. Sekarang masih isolasi mandiri ya, jadi ya bersabar dulu. Kita doakan mudah-mudahan ya, Ibu bisa segera pulih, bisa ketemu sama keluarga ya. Amin. Itu nanti ayatnya terus ditiup di air, itu diminum terus ya air doa itu. Ya, makasih Ustaz. Ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Selalu berpikir positif, selalu melakukan disiplin kata,
karena itu betul-betul salah satunya disiplin kata itu betul-betul bisa mengubah kondisi pikiran kita, hati kita, bahkan sampai fisik kita pun itu berubah. Allah. Seperti itu. Dan kemudian zikir, selalu berzikir. Nah, saya sampai nangis itu pada saat zikir karena ingat pada saat waktu di camp pada saat di Jogja, dan kemudian pada saat di Bogor itu juga saya masih ingat. Nah, jadi saya state-nya itu pada saat waktu saya nggak merasa di rumah sakit, tapi saya tetap merasa di camp itu dan merasa bahwa ada Ustadz Nasrullah di depan pada saat sholat malam. Nah, itu memandu untuk kemudian mengucapkan zikir. Seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman perlu biasa, ya. Ini saya bacakan zikirnya ya. Jadi yang dibacakan sama Ibu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allah. Mudah-mudahan saya doakan ya Ibu segera pulih ya, dan kita berdoa mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ya teman-teman yang lainnya, baik yang masih sehat maupun yang sekarang sedang berjuang dan berjihad. Segera kita doakan agar corona ini bisa hilang dari Indonesia ya, berdamai ya corona ini dengan kondisi tubuh kita, dan kita beraktivitas seperti biasa. Dan ini yang paling saya harap ya, bahwa ilmu Garpu Tala ini malah membuat orang kembali kepada Al-Quran. Kita akan buktikan bahwa Indonesia, Malaysia, Nusantara ini ya akan menjadi anomali di saat semua orang pada panik ya, kemudian di saat semua orang pada tidak mendapatkan vaksin, tapi kita sudah duluan mendapatkan vaksin, tanda petik ya, vaksin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Salam pada keluarga ya. Semoga Ustadz Nasrullah dan keluarga serta keluarga besar komunitas Magnet Rezeki sehat-sehat semua. Amin. Ya, amin, dijauhkan dari virus corona ini. Tentunya dengan melakukan vaksin corona ya. Ya, itu. Baik, terima kasih teman-teman, itu saja dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan share sebanyak-banyaknya. Berikan kabar gembira. Ya, sekarang ini Indonesia lagi memerlukan kabar gembira, orang-orang yang bisa selamat dari corona ini. Terima kasih, saya Nasrullah dan Ibu yang di sana. Ya. Saya nggak sebut namanya supaya biar menjaga privasi ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih banyak ya. Masya Allah. Ustaz. Ya, semoga saya berharap sih yang vaksin corona itu bisa disebarkan ke banyak orang. Nah, saya juga udah tulis di FB tentang vaksin corona ini salah satunya. Iya, iya. Sip, terima kasih banyak ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum.